hormati Ustadz Denny Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada kajian hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita saat ini bisa jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya selamat bergabung dalam kajian ngaji fikih kontemporer dan logika qawaidul fikih. Hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan ini, acara dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Al-Fatihah. Amin. Baik, karena di tengah-tengah kita saat ini sudah join Ustadz Denny Firdaus. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam. Suara jelas? Jelas Ustadz. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar mengaji bersama dengan tema sanksi hukum berlapis bagi pembajak akun medsos seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube terkait aktivitas hacking seperti hacker gitu ya Ustadz. Karena akhir-akhir ini banyak sekali cybercrime gitu di Indonesia. Nah, untuk itu maka langsung saja kepada Ustadz Denny Firdaus, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tulki bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin. Wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal hasidin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para peserta yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir maupun yang menonton siaran ulangnya di YouTube, mudah-mudahan oleh Allah diberi keistiqomahan, mendapatkan barokah ilmu kajian milenial setiap malam Rabu dan malam Jumat ini. Khususnya pada malam Jumat ini ada kajian yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana hukum bagi para hacker atau cracker yang senang membobol akun-akun sosial media baik Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Apapun itu yang berbentuk akun sosial media. Perlu diketahui bahwasanya kita semua tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial media, tidak dapat dipungkiri. Setiap harinya hampir waktu kita habis memang dalam dunia media sosial. Karena memang situasinya apalagi seperti saat ini pandemi COVID-19 ini, sehingga seluruh kegiatan kita kebanyakan khususnya para mahasiswa yang dunia pendidikan, guru, murid, mahasiswa dan lain sebagainya itu menggunakan media online ya. Namun ternyata banyak sekali, marak sekali, tidak hanya sekarang tapi sudah berjalan beberapa waktu, akun-akun itu banyak yang dibobol ya. Bahkan sistem keamanan canggih pun di negara kita di Indonesia juga ada yang dibobol, bahkan itu pembobolnya adalah seorang anak kecil seperti itu. Naasnya juga akun Facebook Majelis Asy-Syarifah ini dibobol oleh seseorang dan pelakunya adalah seorang perempuan. Ini naasnya ya. Saya juga heran.
kok bisa ini akun, sehingga kita yang biasanya selalu meng-share banyak kegiatan di Facebook Majelis Asyarifah sekarang sudah dibobol. Akhirnya kami tidak bisa meng-share atau menyimpan dokumentasi yang sudah ada. Padahal di situ sudah banyak sekali. Namun itu tidak apa-apa, ini menjadi pelajaran berharga bahwasanya tidak hanya kasusnya kami saja yang dibobol Facebooknya, pasti yang hadir maupun yang tidak hadir menyaksikan secara online di YouTube pasti juga pernah merasakan akunnya di hack, ya, sehingga nanti terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, foto-foto banyak yang dihapus atau diganti gambar-gambar yang senonoh dan lain sebagainya. Bahkan kemarin banyak tokoh-tokoh Jember itu diplagiasi akunnya, kemudian meminta sejumlah nominal uang kepada orang-orang di sekitar, ya, karena ini tokoh terkenal. Dan juga saya pernah dimintai hal yang demikian, namun tidak kami beri karena memang banyak sekali akun-akun fake yang mana itu dapat merusak dan juga dapat juga ingin mengambil keuntungan dari akun terkenal seperti itu. Yang istilah boomingnya itu adalah hacker. Perlu diketahui semuanya bahwasanya dalam istilah dunia cyber war, ya, perang di dunia cybernet, itu ada dua orang yang sangat terkenal, yaitu hacker dan cracker. Ini perlu diketahui karena banyak yang salah paham mengenai hacker sama cracker. Hacker itu apa? Hacker itu secara istilah seseorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa yang masuk kepada jaringan komputer. Tujuan hacker ini sebenarnya hanya untuk menguji sistem tersebut kuat atau tidak, atau hanya tantangan semata. Tidak ada unsur merugikan. Seperti anak kecil yang kemarin bisa membobol sistem Amerika, bisa membobol di sistem Bawaslu di Indonesia, bahkan di luar negeri. Itu dalam rangka bukan untuk mencari keuntungan atau hal yang negatif, tapi hanya semata-mata ingin menguji bahwasanya sistem yang ada di negara kita itu tidak kuat. Saya juga punya teman, karena sistem kampus itu kurang bagus, sehingga dibobol, diganti tulisan yang yang negatif. Itu bukan rangka bukan rangka ingin menyelakai, bukan, berarti menunjukkan sistemnya itu tidak bagus, masih kurang, protectnya kurang. Itu tujuannya hacker. Jadi sebenarnya hacker itu tidaklah negatif. Namun istilah yang beredar itu, hacker itu seolah-olah adalah sesuatu yang negatif. Padahal tidak. Hacker itu hanya tujuannya ingin menguji atau mencari kelemahan website orang lain atau akunnya orang lain, hanya dalam rangka untuk mencari tantangan atau hanya menguji saja. Yang berbahaya itu sebenarnya adalah cracker. Kita sering dengar crack, ya. Kalau kita memiliki aplikasi, sebenarnya banyak aplikasi yang dimiliki di laptop kita atau di HP kita itu adalah aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar. Padahal sebenarnya itu berbayar. Ya, ada salah satunya aplikasi yang suka ngedit video, itu adalah aplikasi KineMaster atau Viva Video dan lain sebagainya. Kalau yang itu tidak berbayar, itu nanti akan muncul tulisannya, ya. Ada watermarknya. Namun banyak sekali sekarang yang beredar crack-cracknya, kunci pembukanya. Dengan hal demikian, maka kita bisa menggunakan dengan gratis. Sebenarnya tidak boleh, ya. Karena itu pekerjaannya cracker. Cracker ini tujuannya rusak. Akun yang sudah aplikasi yang sudah dibuat oleh seseorang itu dibobol, kemudian disebarluaskan seperti itu. Inilah tujuannya cracker. Cracker ini adalah orang yang memiliki kemampuan di bidang programmer, ya, dan bisa membuat sistem-sistem terbaru, bisa membobol, namun dalam rangka tujuan negatif. Jadi kalau itu tujuannya negatif, ingin mencederai, itu disebut dengan cracker, ya. Crack itu pembukanya, orang yang melakukannya itu adalah cracker. Itulah perbedaan antara hacker dan cracker. Sebenarnya yang negatif itu adalah cracker, bukan hacker. Namun yang banyak beredar itu adalah hacker. Seolah-olah image-nya hacker itu buruk seperti itu. Apa hukumannya bagi orang yang cracker seperti ini? Hukumannya jelas. Kalau dalam hukum pidana, ya, dalam hukum pidana ini sangat jelas sekali. Itu pasalnya berlapis kalau sampai melakukan hal-hal yang sangat dilarang, ya, seperti devis, seperti carding,
atau phishing, itu bisa membobol, nanti bisa mencuri uangnya atau mengganti foto mencuri sistem-sistem dari pemerintah dan lain sebagainya. Itu jelas hukumannya bisa sampai 8 tahun sampai dendanya juga sampai 2 miliaran seperti itu. Ini dalam pasal 30 Undang-Undang ITE, nah ini sudah diatur memang itu sangat delik sekali kalau sampai mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain atau membobol, menjebol pengaman satu komputer sistemnya orang lain atau mengakses akunnya orang lain, maka ancamannya itu dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE itu adalah hukumannya 8 tahun penjara dan denda juga sebanyak 800 juta. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali kalau di negara itu mempunyai hukum pidana yang sangat jelas. Apabila ada akun kita misalnya itu dibobol, itu kita berhak untuk melaporkan. Ya, akun kita dibobol, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya, kita boleh kok melaporkan karena memang ada pasal khusus yang menjelaskan tentang Undang-Undang ITE ini. Namun saya ingin lebih membahas dari segi aspek kalau dalam fikih bagaimana istilah membobol akun orang lain dalam rangka mencari informasi, mengintai, itu kalau dalam fikih itu disebut dengan tajassus, ya. Tajassus. Jasus, orang yang memata-matai, orang yang mencari informasi secara sembunyi-sembunyi. Kalau dalam pengertiannya Kamus Lisanul Arabi itu adalah mengambil atau mencuri informasi orang lain atau memata-matai orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kadang tujuannya ada teman kita yang membobol akun kita, kemudian dicuri informasinya dan lain sebagainya atau sampai merusak. Itu tindakan yang sangat dilarang oleh agama. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya. Jauhilah kalian semua dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sesungguhnya prasangka itu adalah termasuk dosa besar. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Karena memang salah satu mencari informasi itu kan mencari kelemahannya. Sehingga ketika sudah dibobol, cari kelemahannya, ya apa sekiranya bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Wala yaktab ba'dakum ba'dahum ba'dan. Ya, dan jangan menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkainya saudaranya sendiri? Ya, maka tentulah pasti merasa jijik kan? Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oleh karena itu ini sudah jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 11, kita berlaku tajassus seperti itu, mengintai, ingin mencuri informasinya orang lain, itu sangatlah tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau kasusnya pasangan, Ustaz? Pasangan, saya ingin mengetahui pasangan kita sampai diselidiki seperti itu, akunnya diretas satu-satu, dibuka semua, dijebol satu-satu, meskipun pasangan kita tidak boleh. Karena anjurannya pasangan itu wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan, bukan dalam rangka untuk tajassus, bukan dalam rangka mengintai-intai terus, mencari informasi-informasi yang dalam akun secara sembunyi-sembunyi, itu tidak dianjurkan. Anjurannya berpasangan bukan seperti itu, tapi yaitu saling menjaga, bukan malah saling menjelekkan. Karena nanti kalau kita tajassus, ya meskipun misalnya suami istri, kita diorek-orek terus keburukannya, maka nanti pastinya tidak akan menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang. Karena saling mengorek-ngorek kelemahan satu sama yang lain. Makanya di sini ayatnya jelas dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kalian tajassus satu dengan yang lain, karena ini sangat berbahaya seperti itu, ya. Meskipun itu pasangan seperti itu. Kemudian perbuatan yang seperti ini yang dilakukan oleh hacker maupun cracker misalnya, atau kalian punya teman-teman nanti yang bisa membobol akunnya kalian, itu termasuk perbuatan gosok, ya. Jelas ini dalam kitab Minhaj, Kitabul Ghosab, bab tentang gosok, yaitu apa? Huwa lughatan akhdus syai' dzulman, ya. Secara bahasa itu gosok itu adalah mengambil sesuatu secara zalim. Zalim itu apa? Wad'u syai' ila ghairi makani ahlihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena itu bukan hak miliknya kita. Ya, secara istilah itu gosok itu apa?
Wa syar'an al-istilah ala haqqil ghair udwanan ay bi ghairi haqqin wal haqqu yastamilu mal wa ghairuh. Ya, secara istilah itu menguasai haknya orang lain. Misalnya akun Facebooknya, ini kebetulan Facebooknya Majelis Asyarifah dihack orang lain, dikuasai dirinya sendiri secara tidak benar, karena memang tidak izin. Ya, tidak izin, membobol masuk, mengganti password dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa akunnya sekarang dibuka, maka hal yang demikian termasuk gosok. Ya, gosok itu termasuk dosa yang besar. Gitu. Apakah akun sosial media termasuk gosok juga? Iya. Wal haqqu yastamilul mal wa ghairu. Hak yang di sini yang dimaksudkan itu tidak hanya berupa barang yang secara kelihatan saja, tidak hanya berupa sepeda, uang, kursi dan lain-lain, tidak, tapi juga selain mal, selain harta juga. Contohnya akun kita. Akun ini kan secara sosial media. Ya, sosial media itu ibaratnya gaib semua ya. Tapi itu adalah milik kita. Pasti setiap orang memiliki akun sosial media masing-masing. Saya pribadi memiliki. Antum semua yang di sini juga memiliki akun pribadi masing-masing. Emailnya, akun Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya, dan itu semuanya adalah sifatnya privasi untuk dirinya sendiri. Apabila ada yang mengambil, maka itu termasuk gosok akhdhu syai', ya, mengambil sesuatu zulman secara zalim. Lantas apakah tidak boleh kita, Ustaz, mempelajari ilmu-ilmu hacker seperti itu? Kalau ditanya hukum ilmunya, mempelajarinya, ya, karena memang misalnya di Universitas Jember, di kampus UNED ada jurusan programmer misalnya, atau jurusan teknologi misalnya. Apakah tidak boleh, tidak boleh mempelajari ilmu yang demikian? Sangat boleh. Hukum mempelajari ilmu itu mudah. Analoginya seperti ini. Semisal ada orang yang ahli membuat kunci. Kita sering menemui orang yang pembuat kunci di pinggir jalan. Ya, kalau kuncinya itu adalah untuk menolong orang lain, misalnya kemarin saya sendiri itu menggandakan kunci, untuk ingin menggandakan kunci, menolong orang lain apabila ada yang kehilangan kontak atau tidak kontaknya ketinggalan dalam mobilnya, untuk menolong hal yang demikian, ya sangat dianjurkan. Itu kembali lagi kepada penggunaannya. Ya, kalau hukum mempelajari ilmunya mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi penggunaannya hukumnya berbeda. Ya, kita sudah memiliki cara, misalnya cara membobol akun Facebook, cara membobol akun YouTube, cara membobol akun WhatsApp maupun Instagram. Ya, kita tahu. Tapi kalau itu tujuannya untuk membantu, misalnya ada temannya yang kena retas, kita bantu, itu sangat dianjurkan. Tetapi kalau malah sebaliknya, kita tujuannya untuk meretas orang lain, nah ini sudah jelas. Ini yang tidak diperbolehkan. Begitu juga kunci. Orang yang ahli pembuat kunci, apakah boleh mencari nafkah bekerja seperti itu? Sangat boleh, sangat dianjurkan. Karena kalau tidak ada ahli kunci, siapa nanti yang kalau kontaknya kita hilang? Kalau kunci rumahnya kita hilang, siapa yang membuatkan? Kalau kita ingin menggandakan kunci, siapa kalau bukan ahli kunci? Namun kembali lagi, dalam rangka penggunaannya itu hukumnya berbeda. Seandainya tukang kunci ini dalam rangka ingin mencuri sepedanya orang lain, mencuri mobilnya orang lain dan lain sebagainya, atau membobol rumah, maka sangat tidak boleh, haram, itu jelas. Kemarin saya tanya ke ahli kunci, apakah boleh semisal saya bawa sabun, kemudian minta buatkan, orangnya tidak mau. Oh, berarti ini bagus. Dia tidak mau. Kebetulan kemarin ini saya membuat kunci. Saya tanya, kalau bawa sabun atau hanya gambar itu kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh ternyata. Itu aturannya ahli kunci. Berarti ini termasuk orang yang bagus. Begitu juga hal yang demikian, kalau antum semua, salah satu dari kalian, dan dimanapun yang mendengarkan ini, kalau kalian bisa membobol Facebook, membobol Instagram, dan YouTube, dan lain sebagainya, buatlah untuk menolong. Bukan untuk meretas akun-akunnya orang lain, sehingga terjadi hal-hal yang negatif. Karena kalau melakukan hal yang demikian, itu termasuk tajassus, dan juga termasuk gosok. Ya? Karena gosok juga termasuk dosa besar. Karena mengambil haknya orang lain, mencuri informasinya orang lain. Namun, apakah ada tajassus yang diperbolehkan, Ustaz? Ada. Memang dalam Al-Quran, wala tajassasu. Dijelaskan, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Jangan kalian saling mencari-cari informasi antara satu dengan yang lain dalam rangka negatif. Itu dulu saat Rasulullah pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk mengintai orang-orang kafir. Ya.
hal yang demikian diperbolehkan karena untuk memenangkan strategi perang, ya, seperti itu. Kalau itu kaitannya kepada orang kafir itu tidak apa-apa. Kafirnya, tapi ingat, kafir harbi, kafir yang diperbolehkan untuk untuk diperangi, bukan kafir zimmi. Kalau di Indonesia ini kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Jadi kalau kafir zimmi itu statusnya seperti orang muslim, ya harus dilindungi. Tapi kalau kita tajassus mencari informasi orang lain, memata-matai orang lain dalam rangka untuk mencari kelemahannya dan lain sebagainya, sesama muslim atau kafir zimmi, ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perbuatan membobol, ya, membajak, menghack akunnya orang lain, mengcrack akunnya orang lain, ini termasuk dosa besar, ya. Seandainya ini kita tegas dikaitkan ke hukum pidana misalnya, ini sangat jelas nanti terkena pasal 51 ayat 1 UU Undang-Undang ITE. Bahkan kalau sampai nanti di situ dibuat akun pencemaran nama baik, nah ini jelas pasalnya nanti berlapis-lapis lagi, ya, berlapis-lapis lagi. Oleh karena itu kalian memiliki akun harap hati-hati, ya, defense-nya terus kemudian protect-nya agak diperketat lagi karena memang akun itu bisa dibobol di kapan saja dan di mana saja, ya. Kemarin salah satu pondok kami yaitu Pondok Al Bidayah, akun YouTube-nya yang sudah banyak sekali videonya, viewernya juga banyak, kemudian subscribernya sudah banyak, dihack orang lain, hilang seketika. Dan itu banyak sekali terjadi kasus, ada yang sudah subscribernya 1 juta ke atas, 2 juta, kemudian dihack menjadi hilang semua. Ini kan sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan yang demikian itu sangat diatur dalam hukum undang-undang pidana ini. Tidak sembarangan. Seandainya akun kita diretas, ya, atau dihack dan lain sebagainya, bahkan nanti ada yang mengaku-ngaku kemudian meminta sejumlah uang, nominal uang ke orang lain dengan menggunakan nama kita berhak melapor, ya. Nanti biar diurusi oleh pihak yang berwajib, seperti itu. Kalau dari segi hukum Islamnya sangat jelas sekali. Hal yang demikian termasuk tajassus dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi sudah jelas sangat tidak boleh. Kemudian hal ini termasuk perbuatan gosok, ya. Perbuatan gosok sangat dilarang karena ini mengambil hak orang lain tanpa izin, ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu, hacker dan lain sebagainya itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, yang penting tergantung penggunaannya, ya. Seperti kita megang pisau ini kalau dibuat untuk masak, dibuat untuk memotong dan lain sebagainya, ini sangat dianjurkan karena kita butuh. Namun kalau pisau ini untuk membunuh orang lain, untuk mencelakai orang lain, maka sangat jelas ini hukumnya haram, seperti itu. Kembali lagi kepada tujuannya, ya. Seperti kaidah usul fiqh yang pertama kali kita pelajari, al-umuru bimaqasidiha, ya, bahwasanya segala perkara, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Seandainya tujuan kita punya kemampuan untuk menghack dan lain sebagainya dalam rangka untuk membantu orang lain, untuk ingin menguji bahwasanya ini benar atau tidak, atau hal-hal yang positif, maka diperbolehkan. Kalau tujuannya untuk meretas, merugikan orang lain, mencuri akun orang lain, mencuri uang dan lain sebagainya, sangat jelas hukumnya tidak diperbolehkan, bahkan terkena sanksi hukum pidana undang-undang ITE, dan sangat jelas sekali hukumannya bisa sampai miliaran, ya, dengan puluhan tahun penjara. Mungkin hanya itu sedikit dari saya mengenai hukum membobol akun orang lain, sosial media, baik Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman yang join kajian malam hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung on mic atau juga bisa melalui room chat. Monggo dipersilahkan.
Saya mau tanya dong, Ya, silahkan, Mbak monggo. Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Dani, ya terkadang kan dalam dunia hacking ini ada kesalahan dari penggunanya sendiri, bukan dari si hacker. Misalkan kayak Facebook, YouTube, dan Instagram atau sosmed lainnya kan sudah menyediakan proteksi yang ketat gitu. Dari misalkan di binding ke Google, di backup ke Google atau di backup dengan nomor HP, itu kan sudah untuk hacker udah lumayan kesulitan. Terus untuk merandomisasi passwordnya gitu, nggak relate dengan apapun, dengan tanggal lahir, bulan lahir, atau username-nya itu sendiri atau nama. Udah ada beberapa yang menyarankan untuk dirandomisasi gitu karena kan cara hacker itu antara lain selain kalau misalkan nggak di backup ke email deh, kan bisa diambil tuh ke email dummy. Nah, kan biasanya di generate passwordnya dari A sampai Z 10 sampai 9 di generate. Kalau passwordnya gampang ketebak ya gampang juga keambilnya gitu. Nah, dari sini gitu kalau tidak ada proteksi dari pengguna, apakah dalam fikih ini apakah sepenuhnya salah si hacker gitu? Gitu. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali ini pertanyaannya. Apa ini pengalaman mungkin ya jadi hacker ini ya? Entah pengalaman jadi hacker atau hacker ini sangat paham sekali. Memang dalam aturan pembuatan password itu kita harus random. Bahkan kalau di apa namanya di satu singkat ATM kita itu setiap 3 bulan harus diganti. Karena saya itu pernah diblokir ATM salah satu ATM saya karena tidak sering diganti. Waktu itu diblokir, saya ngurusi ke bank kok bisa keblok. Karena ini memang anjurannya itu harus mengganti password random setiap 3 bulan sekali dan menghindari password-password yang berhubungan dengan tanggal lahir atau lain sebagainya yang sangat mudah untuk diretas. Ketika ada kesalahan-kesalahan seperti itu memang tidak murni kesalahan hacker ya, karena memang hacker apa namanya terkadang rusaknya sistem akun itu tidak hanya terjadi tidak hanya atas perbuatan hacker saja atau cracker, terkadang juga dari sistem tersebut karena akun kita sebenarnya itu sangat berhubungan erat antara satu dengan yang lain, Facebook dengan Instagram dengan ini makanya itu salah satu beberapa orang beberapa teman-teman kami di kampus ketika memulai dengan kelas daring seperti ini, itu tidak berani menggunakan HP karena seperti hal yang demikian Zoom, Google Meet, ini sangat rawan memasuki ATM banking pada pada HP kita. Seandainya kita sering menggunakan demikian, kita memiliki banking dan itu jumlahnya nominalnya besar, ketika email itu bisa diretas, maka otomatis bisa masuk ke semua akun-akun yang ada, ke semua aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, sehingga diretas uang kita misalnya ratusan juta, itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu perlu dihindari. Ketika ada hal yang demikian, itu memang tidak murni salahnya pihak luar, kita juga teledor. Itu namanya istilahnya itu adalah taksir, ya, teledor. Karena kalau kita teledor, maka kepada kita. Seperti ini, kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana mencuri hukumnya foto perempuan yang ada di Facebook? Itu tidak murni salahnya pencurinya, tidak. Kan kadang, maaf ya, kadang kita itu mengambil foto-foto yang ada di Google ya. Entah itu lawan jenis kita, mengambil foto-foto yang ada di Google ataupun di Facebook. Lantas bagaimana hukumnya ketika demikian misalnya? Ketika ada orang yang mencuri foto-fotonya kalian, baik di Instagram, baik di Facebook maupun di Google, itu bukan kesalahannya pencurinya, tapi kesalahan dirinya sendiri. Kalau fotonya dirinya sendiri atau file-filenya kalian tidak ingin diplagiat orang lain, tidak ingin diambil orang lain, tidak ingin dibuka orang lain atau tidak ingin dilihat, maka jangan taruh di akun sosial media yang terbuka, karena akun sosial media itu kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang tertutup,
kita akan bisa menggunakan Google Drive. Di situ aman sekali meskipun terbatas. Kalau berbayar tidak ada batasnya. Begitu juga di akun sosial media kita, baik Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kalau sekiranya tidak ingin dicuri orang lain, data, file, foto, dan lain sebagainya, atau video kita, ya jangan dipublikkan, bisa di privat, ya, bisa di privasi saja. Semua updatean kita di privasi. Jadi seandainya, ya, ini untuk kaum perempuan misalnya ini, ya, kebetulan banyak mahasiswi sekarang, kalau foto-fotonya kalian, ya, banyak diambil apa namanya orang-orang lain, orang apa namanya cowok-cowok misalnya, itu bukan kesalahannya mereka, kesalahannya kalian. Kenapa kalian menampilkan foto-fotonya di situ? Kalau tidak ingin ditampilkan, tidak ingin diambil atau dicuri, ya jangan taruh di situ. Begitu juga file-file yang ada di apa namanya di Google, ya. Bagaimana mengambil file-file yang ada di Google? Apakah itu termasuk peretasan juga atau pengambilan hak orang lain? Itu tidak demikian, ya. Karena kita itu kadang mengerjakan tugas, pasti kita menggunakan aplikasi Google, jelas itu. Ya. Di situ banyak sekali. Kadang kita juga mengambil foto-foto di Google. Hal yang demikian bagaimana? Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Kenapa? Karena kalau memang tidak ingin diretas, tidak ingin diambil dan lain sebagainya, file-filenya, videonya, maupun foto-foto kalian, jangan ditaruh di akun sosial media secara umum. Bisa di privat atau tidak usah ditaruh di online. Gitu. Makanya ketika penggunaan password seperti yang ditanyakan Mas tadi, itu apa namanya anjuran dalam memproteksi apa namanya akun kita itu harus. Oleh karena itu dalam pembuatan password itu tidak diperkenankan 1 sampai 9, ya. Kemudian sesuai dengan tanggal lahir ini tidak diperkenankan, tapi harus menggunakan password yang susah A sampai Z dan juga angka 1 sampai 9 gabungan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka menghindari apa namanya peretasan dan juga meningkatkan proteksi akun kita seperti itu. Yang jelas ketika ada hal-hal yang sangat penting, alangkah baiknya itu kita tidak florkan di akun sosial media, ya, cukup disimpan di apa namanya di apa laptop atau handphone kita. Itu pun masih berbahaya kalau hilang, tapi yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu, ya. Bisa kan juga akun seperti Instagram dan lain sebagainya itu kan bisa di privat, ya, bisa di privat. Kemudian akun Facebook juga demikian, ya, bisa di apa namanya di privat hanya teman-teman saja yang kenal saja atau lain sebagainya. Kebetulan kami seperti itu, ya. Kenapa kalau tidak demikian? Kalau kita memang tidak ingin dihack atau diambil dokumentasi kita dan lain sebagainya, ya kita menggunakan proteksi semaksimal mungkin seperti itu. Oke. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah atau masih ada feedback? Sudah jelas sih kira. Mungkin saya mau tambah satu pertanyaan lagi yang mungkin tadi belum disenggol sama Ustadz Dani mungkin. Ya, boleh? Iya, silakan. Tadi kan bahas masalah hacking dan cracking. Kan ada tingkat-tingkatannya juga tuh dalam dunia hacking. Nah, salah satu yang paling terendah, kan biasanya kalau hacker-hacker yang udah kelas kakap, kalau untuk menghack satu akun sosmed itu kan, kalau sudah yang kelas kakap kan, maksudnya jarang lah pakai cara-cara receh gitu. Kebanyakan ya pakai backdoor atau apa gitu. Nah, untuk ada istilahnya phishing. Nah, untuk si phisher ini dia kan hanya mengclone atau membuat website palsu yang dimirip-miripkan lah sama spammer. Nah, ngambil datanya kan bisa di generate atau memang diinjek di website itu diinjek terus diambil datanya. Nah, untuk phisher ini hukumnya gimana? Apakah karena kan kalau phisher dia cuma nge-share link dengan website palsu, terus dari yang menerima spamnya itu kan ya kurang pengetahuan lah, kurang belajar lah, kurang memperhatikan juga. Jadi dia ngasih datanya gitu, sukarela gitu, ketipu lah. Ya, ya. Nah, ini hukumnya gimana gitu kalau phisher? Apakah gimana ya?
lebih dari hacker yang kelas kakap yang pakai backdoor atau gimana tanpa sepengetahuan si pemilik akunnya, atau gimana nih Ustadz kalau Fisher itu? Dia kan cuman apa ya istilahnya ngebodoh-bodohin lah Ya, dengan website betul. palsu gitu. Ya, kira-kira gitu Ustadz. Terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir ini ya, karena ada yang tanya tadi, luar biasa ini. Kalau dari bahasanya ini bahasa-bahasa hacker semua ini ya. Saya curiga Mas yang ini luar biasa ini pengetahuannya ini di dunia online itu. Ada istilah phishing ya. Orang yang melakukan phishing itu namanya phisher. Yaitu suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target dan mengambil keuntungan. Ya, seperti yang kemarin beredar itu menggunakan akun Telkomsel yang katanya bisa mendapatkan pulsa 70 giga. Banyak sekali korban ya. Teman-teman itu menge-share link tersebut bahwasanya kalau sampai kita mengisi atau menge-share nanti kita akan mendapatkan pulsa gratis 70 giga. Namun itu hoax semua ya. Hukum hoax semua. Kalau hal yang demikian memang terkadang kesalahan dari orang yang menerima atau membaca itu gampang terpengaruh sekali. Sehingga banyak yang tertipu. Hal yang demikian ini tidak diperbolehkan memang ya, karena perilaku phishing kalau dari segi hukum pidana itu jelas pasalnya berlapis, ada 3 pasal, ada pasal 27 tahun 2008, ada pasal 28 dan pasal 29. Ini dendanya jelas sekali, yaitu 12 tahun penjara atau 2 miliar dendanya. Ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 2 miliar. Kenapa kok sampai demikian? Karena ini adalah kan dari kata phishing ini sebenarnya memancing korban agar untuk terjebak ya. Kemudian dari keterjebakannya itu ya, fisher itu bisa mengambil mengambil informasi atau mencuri data dan lain sebagainya. Karena kalau di sistem istilahnya AdSense, ketika kita punya akun blogger misalnya yang sudah berbayar kita daftarkan, seperti YouTube itu juga, ketika membuka akun kita, maka kita otomatis ketika sudah itu termonetisasi, kalau semakin banyak yang buka, itu masuk kita mendapatkan pendapatan. Dan banyak sekali yang demikian, mengaku namanya Telkomsel, mengaku namanya XL, dan lain sebagainya. Kalau masuk ke akun tersebut, maka nanti diiming-imingi mendapatkan pulsa 70 giga, mendapatkan HP Apple, mendapatkan Samsung terbaru, dan lain mobil, dan lain sebagainya. Itu hoax semua. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di situ banyak sekali penipuan. Ya. Menggunakan nama orang lain untuk membesarkan webnya sendiri, kemudian untuk menjebak, memancing orang lain. Makanya itu namanya phishing, berasal dari kata phishing, artinya memancing, seperti itu ya. Sedikit paham saya mengenai ini, sebenarnya saya tidak begitu paham tingkatan-tingkatannya, lebih paham Mas tadi mengenai tingkatan perbuatan hacker, karena banyak sekali, ada phishing, ada carding, ada device, dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini bukan kelasnya hacker-hacker receh-receh, ini kelasnya hacker-hacker nasional ini sudah, karena memang proses yang digunakan itu sangat banyak sekali dan juga membutuhkan sistem yang tinggi. Mungkin yang terakhir tadi ada yang lewat chat room tadi. Iya, ini ada satu dari Maulana Alif Rashidi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, terkait tajasasu memata-matai. Tadi telah dijelaskan bahwa ada tajasasu yang diperbolehkan. Diilustrasikan bahwa dahulu ada sahabat yang ditugaskan untuk memata-matai musuh yang berstatus kafir harbi. Sementara kalau seperti zaman sekarang yang ada hanyalah kafir zimmi. Dan semua hak warga negara dilindungi oleh negara. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila aktivitas tajasasu ini dilakukan oleh negara dalam upaya mengidentifikasi pelaku pidana atau kriminal misalnya? Apakah termasuk yang diperbolehkan? Lalu, bagaimana kalau justru negara ini berlebihan? Dalam artian, bagaimana bila ternyata negara atau intelijen ini melakukan penyadapan terhadap para aktivis-aktivis kritis dan membungkam orang-orang yang hendak mengkritik pemerintah, apakah masuk dalam kategori tajasasu yang diperbolehkan dalam fikih? Terima kasih, mohon pencerahannya Ustadz.
Istilahnya itu, kata kerjanya itu tajassus. Kalau kita mengistilahkan fikih itu tajassus, pakai masdarnya ya, tajassus. Tajassus mengintai-intai ya, mencari kesalahan orang lain ya, seperti itu. Hal yang demikian sangat jelas tidak diperbolehkan, dilarang oleh agama, khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala tajassasu. Kalau tajassus ini digunakan untuk hal yang kebaikan, seperti yang diajarkan Rasulullah, menyuruh Ibnu Mas'ud untuk memata-matai Habib agar mereka kalah strategi dengan kita sehingga perang nanti musuhnya, itu sangat dianjurkan. Begitu juga dalam rangka tadi itu mengintai-intai badan intelijensi mencari teroris di negara-negara lain, negara kita yang banyak sekali di India sekarang. Kemarin saya itu ikut pelatihan sertifikasi dai yang diadakan Kemenang. Kebetulan kami terpilih dari Jember, pelatihan di sana dai. Di situ juga banyak sekali mata mereka sekitar 1.000 lebih yang ada itu tidak bisa pulang dan mereka direkrut menjadi teroris dan sekarang balik ke Indonesia. Dan ini banyak di Jawa Timur kebetulan, salah satunya juga di Jember, ada di Probolinggo, ada di Pasuruan. Ini banyak terorisnya. Ini sudah teridentifikasi ya. Tinggal menangkapnya saja, katanya Bapak Kepala Teroris se-Jawa Timur. Seperti itu. Kalau demikian, diintai-intai ini nanti bertajassus kepada orang-orang nanti baik, statusnya jadi mungkinnya orang dan tidak apa-apa. Memang tugas pihak berwajib dalam rangka menjaga mengamankan seperti itu. Untuk seperti kasus contoh yang tadi disebutkan, mencari kesalahan, aja minta untuk mencari kesalahan agar orang yang mengkritik negara itu nanti bisa dijebloskan negara yang tidak ya. Ini saya tidak memperpanjang lebar negara mengkritik negara, nanti kalau ini video ini direkam saya bisa masuk penjara ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam Islam itu yang jelas itu amar ma'ruf nahi munkar. Hanya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh. Kalau ini ada orang negara kemudian karena banyak mengkritik, dicari kesalahannya, ketika kesalahannya itu muncul jelas langsung dimasukkan penjara. Nah, ini yang tidak demikian ya. Oleh karena itu Abu Bakar itu sangat jelas membedakan mana fasilitas negara, mana tidak, dan juga bahkan anaknya sendiri ya. Lawas Sarokot binti Fatimah, kalau sampai mencuri anakku sendiri, binti anak perempuanku sendiri, lakot akan dipotong tangannya, lakot ya, pakai apa namanya, pakai jasa, sudah pasti akan kupotong tangannya ya. Ini ke anaknya sudah bilang seperti itu, ke putrinya, putri cintanya ya, Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah. Namanya negara memang harus mengikuti para anbiya dan juga para sahabat, karena memang cirinya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ma'ana wa alaihi wasofbi, orang yang mengikutiku dan para sahabat. Kurang kita pikirkan pemerintahnya ya betul, kita tajassus untuk mencelakai orang karena mengkritik ya, ada orang kritik ke kita tidak terima, cari kesalahannya, kemudian kita jebloskan mereka ya, tidak boleh kalau yang demikian ya, seperti itu. Tunggu. Ya, saya kembalikan kepada penanya, atau sudah dicukupkan ataukah masih ada feedback? Alhamdulillah sudah, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dari semuanya tadi. Untuk selanjutnya adalah doa bersama. Mohon kepada Ustadz Dani Firdaus untuk dipimpin doanya. Kita seminar hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita meskipun sedikit bermanfaat dan semoga kita
aman dari perbuatan hacker dan cracker, tingkatkan proteksi akun-akun kita, email kita, dan akun sosial media yang lainnya, yang mana itu bersifat pribadi, jangan di-share karena itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, semoga apa yang kita kaji malam hari ini kita mendapatkan barokahnya, barokah ilmu, barokah majelis, karena memang itu suka saat majelis ilmu khairun min ijti'al fi raqabatin. Duduk kita 1 jam di majelis ilmu meskipun secara online seperti ini termasuk lebih baik daripada bersodakoh 1000 budak. Seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian, dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian milenial yang diadakan UKM Universitas Jember ini, dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Ya, terima kasih Ustadz atas waktu luangnya. Matur sembah nuwun, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk lingkungan sekitar. Baik, langsung saja saya akhiri. Saya selaku moderator dalam kajian malam hari ini. Saya memohon maaf ya jika ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.